coba untuk refleksi kebijakan pembangunan nasional, kita evaluasi lalu kemudian proyeksi ke depan bagaimana kebijakan nasional dari berbagai perspektif. Nah, karena semua isu sudah disampaikan oleh narasumber, mungkin saya menambahkan dari perspektif politik. Tadi sudah disinggung juga oleh Bogor tadi tentang bagaimana situasi politik. Saya kira saudara-saudara juga sudah paham ya bagaimana mengidentifikasi, mengukur kinerja di bidang politik ya, selama minimal 1 tahun terakhir ya, atau dari 2022 kira-kira apa saja yang terjadi ya di ruang publik maupun di parlemen ya. Yang pertama tadi ya, saya ingin mengatakan bahwa tujuan politik tentu tidak bisa terpisahkan dengan tujuan ekonomi dan sosial budaya dan sebagainya, karena tujuan politik itu juga merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat ya, untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, tapi kalau kita lihat apakah perjalanan politik ya sampai saat ini apakah sudah mencapai ke sana? Nah, memang ya tadi sudah disampaikan. Menurut saya memang sudah ada progres ya. Kalau kita lihat dari perspektif kebebasan berpendapat, ya, tentu ada progres. Kemudian apalagi? Ya, kalau gini kebebasan berpendapat, ya, kita pernah hidup di era Orde Baru, di mana kebebasan berpendapat dirampas ya oleh rezim Orde Baru, sehingga masyarakat tidak bebas untuk menyampaikan pendapat. Dalam konteks itu memang mengalami kemajuan. Meskipun saya membuat beberapa catatan, kebebasan berpendapat juga kerap kali melampaui ya, beyond etika dan moral, bahkan melampaui konstitusi, gitu ya. Nah, ini juga menurut saya menjadi PR kita juga, bagaimana merumuskan kembali konsep demokrasi kita. Nah, ini kita harus evaluasi juga. Di satu sisi memang kita menginginkan adanya kebebasan berpendapat, tetapi di sisi lain juga kita juga harus mematuhi konstitusi yang ada. Nah, kalau saya melihat hari ini memang trennya justru mengarah pada demokrasi liberal. Ya. Ini juga tidak cocok juga bagi masyarakat Indonesia. Nah, para pendiri bangsa dulu sudah menggagas, merumuskan sebuah konsep demokrasi. Demokrasi musyawarah. Ya. Nah, kalau Soekarno dulu menggagas tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu bukan berarti demokrasi yang dipimpin oleh Bung Karno. Ini seringkali ditafsirkan salah, ya. Terutama bagi kaum sinis terhadap Bung Karno. Sinisme menyalahkan logika dan rasionalitas. Padahal yang dimaksud demokrasi terpimpin itu bukan itu. Guided demokrasi yang terarah, gitu. Demokrasi yang inline dengan nilai-nilai kultur masyarakat Indonesia yang dari dulu sebelum Indonesia merdeka itu sudah tumbuh demokrasi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau sudah ada lokal kearifan lokal, gitu ya, lokal wisdom kita itu sudah ada. Nah, oleh para pendiri bangsa, ya, nilai-nilai yang tumbuh itu jadi akan dijadikan menjadi salah satu prinsip dasar negara. Nah,
Itu sebenarnya kalau kita ingin kembali pada demokrasi, dalam konsep Bung Karno, demokrasi itu bukan sekedar demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Tapi yang terjadi hari ini, demokrasi seolah-olah itu hanya untuk tujuan politik, hanya sebagai instrumen politik. Padahal hakikat demokrasi yang dirumuskan para pendiri bangsa itu tidak hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Artinya apa? Perlu keadilan ekonomi di sini. Ini yang belum terjadi. Ini PR kita, saudara-saudara. Ya, ini PR besar kita dalam melaksanakan politik nasional, gitu ya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Tadi sudah disinggung soal poligami. Betul, saya sependapat dengan Mas Kopur tadi. Demokrasi hari ini itu ya dibajak oleh kaum poligami. Di balik partai politik itu ada kelompok oligarki dan kartel. Jadi saya khawatir jangan-jangan yang bertarung ini pertarungan antara kartel, antara oligarki, ya. Sementara rakyat hanya euforia, ya, di dalam merespon demokrasi yang diwujudkan dalam praktek pelaksanaan pemilu. Jadi saya khawatir jangan-jangan ini hanya pertarungan oligarki. Nah, karena persoalan hari ini kalau kita lihat hari ini, sistem politik Indonesia itu menempatkan partai politik sebagai panglima. Oleh karena ini kalau kita ingin memperbaiki bangsa ini, untuk memperbaiki situasi dan kondisi negara ini menurut saya ini harus diperbaiki dari partai politik. Salah satu faktor utamanya. Karena apa? Ini salah satu hulunya. Karena yang menentukan, merumuskan kebijakan, merumuskan regulasi, ya, itu lahir dari kawasan dan lupa yang namanya partai. Partai politik juga yang memiliki domain untuk mengusung calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, ya, dan lembaga-lembaga negara yang lain loh, bukan hanya capres, calon gubernur, calon bupati. Lembaga-lembaga negara itu juga ada peran partai politik secara tidak langsung, karena yang memilih KPK, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan lain-lain, ya, itu ada di Senayan di sana, ada di Palu. Berarti ada peran partai politik kan? Peran partai politik. Regulasi juga digodok di sana, dirumuskan di sana, dan dibuat di sana, diketok di sana. Untuk menentukan merah, hijau, kuningnya negara. Salah satunya adalah regulasi, peraturan perundang-undang. Hulunya siapa? Partai politik. Karena yang punya kewenangan sebagai pembentuk undang-undang itu pemerintah dan DPR. Dalam konstitusi kita ada dua lembaga yang diberikan kewenangan untuk undang-undang. Ya, jadi hulunya itu partai politik. Lalu bagaimana dengan indeks demokrasi kita? Ini salah satu indikatornya tentang kinerja di bidang politik. Kalau kita ingin melihat sebuah kemajuan demokrasi, kita harus lihat data. Secara kuantitatif, indeks demokrasi Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2021, kalau kita menggunakan data BPS, gedung sebelah ini,
itu bagus, ya. Nah, trennya naik 2017, 18, 19, 20 turun sedikit tahun 2020, kemudian tahun 2021 naik lagi.